merdeka, gitu kan. Zaman kolonial Belanda, hanya orang-orang ibaratnya itu non pribumi yang boleh sekolah, hanya orang-orang ibaratnya pejabat, ibaratnya para bangsawan yang boleh sekolah. Namun kiai-kiai dengan keikhlasannya, dengan perjuangannya, gitu kan, menerima rakyat pribumi, rakyat biasa yang mau ngaji, yang mau berkembang, yang mau bisa baca tulis bahasa Arab, yang mau bisa memahami kehidupan ini dengan baik, dididik 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita ke depannya semakin hari semakin baik, semakin produktif dan berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya dari situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh minyak terapi herbal kayu puro teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro ini berkhasiat untuk membantu pemulihan stroke, vertigo, saraf kejepit, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tulang, kebas-kebas, dan ketidaknyamanan, berbagai ketidaknyamanan pada fisik kita ya teman-teman. Apabila kita melakukan aktivitas sehari-hari, bekerja, entah melakukan hal-hal kegiatan sehari-hari, kemudian fisik kita tidak nyaman, tentu segala sesuatunya akan tidak lancar ya teman-teman. Maka dari itu minyak terapi herbal kayu puro ini hadir untuk membantu pemulihan fisik kita agar terus ibaratnya itu fresh, agar terus sehat. Dan ketika kita memang mengalami insiden-insiden tertentu, entah jatuh, entah mungkin ketidaknyamanan pada fisik kita, minyak kayu puro ini bisa diaplikasikan pada tubuh kita dengan menggunakannya di titik-titik yang sudah memang tidak nyaman pada fisik kita ya teman-teman. Apabila kalian ingin order, ingin check out, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman, atau kalian bisa kunjungi e-commerce kesayangan Anda kalian semua, terus kalian bisa ketik minyak terapi herbal kayu puro ya teman-teman. Di sana sudah ada bahkan banyak sekali promo-promonya ya teman-teman, sesuai dengan promo-promo e-commerce tersebut. Minyak terapi herbal kayu puro, minyak terapi herbal yang menemani kamu menerapi diri di rumah dengan nyaman. Teman-temanku dimanapun kalian berada, pada hari-hari belakang ini ada sedikit kegemparan ya teman-teman, yang diciptakan oleh tidak bijaknya satu stasiun televisi yang mengangkat program tentang di situ ibaratnya intinya adalah mengkritik kiai ya teman-teman, atau ulama, atau pimpinan suatu pondok pesantren teman-teman. Ini adalah suatu hal yang beberapa hari ini agak sedikit ada goncangan-goncangan di masyarakat kita ya teman-teman, karena narasi-narasi yang dibangun tersebut di konten itu yang mungkin kita sudah lihat ya di layar kaca HP kita, entah di sosial media dan lain sebagainya ya teman-teman. Kalian bisa nilai sendiri cara penyampaian dan lain sebagainya, dan ini memicu banyak reaksi teman-teman, terutama pada masyarakat pesantren atau mungkin juga pada ormas tertentu, yaitu Nahdlatul Ulama ya teman-teman, yang menjadi naungan bagi pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia ya teman-teman, karena dianggap mencederai hal-hal atau simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pesantren yang belum tentu sesuai dengan apa yang dinarasikan. Walaupun ada yang berpendapat mungkin ada oknum-oknum yang mungkin sesuai atau mungkin hampir sama dengan apa yang dinarasikan, namun itu semua tidak menjadikan hal itu menjadi suatu cemoohan atau suatu framing-framing yang kurang bertanggung jawab teman-teman, karena ini akan menjadi suatu pemecah belah atau menjadi suatu kegaduhan baru. Padahal kita berusaha menjaga negeri ini agar tidak gaduh. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam insiden ini, tragedi ini dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, beberapa hari lalu ya kita
sangat mungkin viral juga, ada hashtag boykot tentang saluran televisi tertentu ya teman-teman. Di sana juga disebutkan latar belakangnya kenapa kok ada hashtag boykot TV tersebut gitu kan, saluran TV tersebut atau program TV tersebut gitu kan. Ini disebabkan karena adanya narasi-narasi framing-framing yang disampaikan, yang itu kalau saya lihat ya, secara objektif saya lihat, kalau memang tidak cocok dengan situasi kondisi sedemikian gitu kan, kita ya harus setidaknya tabayun terlebih dahulu, atau kita memahami terlebih dahulu apa yang terjadi sebetulnya, kenapa kok sampai seperti itu. Bukan langsung kemudian mencemooh, menyinyir, itu kan kata-katanya nyinyir ibaratnya seperti itu. Padahal nilai-nilai suatu lingkungan, suatu tradisi tertentu, nilai-nilai suatu budaya atau kebiasaan, itu terkadang seringkali tidak bisa dilihat secara kasat mata teman-teman. Sebagaimana yang dibahas di video yang pada stasiun televisi tersebut ya teman-teman, betapa ada seorang kiai gitu kan, yaitu Kiai Haji Anwar Mansur yang merupakan kiai sepuh dari Pondok Pesantren Lirboyo gitu kan. Saya sedikit tidak cocoknya kenapa kok ngambil contohnya adalah pesantren Lirboyo gitu kan. Padahal pesantren Lirboyo, bahkan pesantren-pesantren yang sangat tua sekali, banyak pesantren itu di Indonesia itu umurnya nggak seumur jagung teman-teman. Bahkan pesantren-pesantren ini lahir sekitaran 400 tahun lebih, dari awal Wali Songo sampai murid-murid beliau, sampai anak turun beliau, sampai pesantren Lirboyo, pesantren Al Anwar, pesantren Sarang, mungkin ada pesantren Sidogiri, ada pesantren yang lain-lain, mungkin Tebu Ireng dan lain sebagainya. Ada juga pesantren saya Alamin Perenduan gitu kan. Walaupun baru, tapi pondok saya yang di Madura itu gitu kan, Alamin Perenduan, hampir seabad teman-teman. Itu pun dianggap baru pondok saya itu, umurnya seabad. Namun pondok pesantren Lirboyo ini teman-teman, yang sudah menelurkan bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan alumni, yang kemudian kiai-kiainya sudah memang ibaratnya itu sudah terasah ya teman-teman. Ibaratnya sudah nggak mungkin suatu lembaga pendidikan itu bisa berdiri ratusan tahun. Lirboyo ini ratusan tahun umurnya, 100 tahun lebih gitu kan. Kemudian menjadi suatu objek nyinyiran. Lah inilah yang menjadi kemarahan publik teman-teman, yang menjadi ketidakcocokan, karena yang disyuting di situ adalah pondok ikon Nahdlatul Ulama, yang menjadi salah satu juga pimpinan pondoknya gitu kan. Kiai-kiai yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo memiliki nasab ilmu langsung, ibaratnya sampai kepada pendiri Nahdlatul Ulama, bahkan menjadi nasab ilmunya itu jelas gitu kan. Gak track recordnya jelas, kesehariannya jelas. Kemudian dinyinyir bahwa kiainya semakin kaya, ibaratnya itu santrinya mungkin berjalan jongkok untuk saliman kepada kiainya, atau mungkin yang lain sebagainya. Kalau kita tidak paham dengan hal-hal tersebut, ya kita bisa tanya kepada yang bersangkutan langsung. Dan ini kan akhirnya kan ketika diklarifikasi, ditanyakan, beliau-beliau yang menyiarkan itu kan sebetulnya tidak tahu esensi betapa kenapa kok santri itu menunduk di depan kiai. Karena kita semua sebagai santri ini menghormati guru kita. Seorang guru itu kalau di Islam, karena ada, saya lihat tadi malam gitu kan, kemarin saya lihat bahwasanya katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan, para sahabat tidak mencontohkan gitu kan, para imam-imam madhab itu tidak mencontohkan. Cobalah kalian ngaji dulu, belajar dulu gitu kan. Bahkan Imam Malik teman-teman, Imam Malik itu salah satu imam besar, imam madhab yang 4. Sebetulnya imam madhab itu ada 10 teman-teman, sepanjang sejarah itu ada Imam Imam Sofyan As-Sauri, Imam Sofyan bin Uyainah, ada Rabi'atul Adawiyah, ada 10 sebetulnya. Namun seiring waktu berjalan hanya tersisa pengikutnya itu 4 dari yang kita ibaratnya ketahui bersama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Hambal, Imam Hambali gitu kan. Terus ada
Imam Hanafi, ada empat madhab ini yang dianggap sangat kredibel ya teman-teman, pendapatnya yang ibaratnya itu mengintisarikan ajaran Nabi secara benar dan memang sudah diakui oleh banyak ulama seluruh dunia, bahkan sudah diuji melalui zaman-zaman. Tapi sebetulnya tidak cuma 4 madhab itu yang ada dulunya. Ketika zaman tabi'in, setelah zaman sahabat ya, ada 10 gitu kan. Ada 6 yang sudah punah, kemudian 4 sampai sekarang kan, seperti itu. Imam Malik ketika beliaunya diundang oleh sultan ketika itu gitu kan, untuk mengajarkan anak sultan ketika itu tentang pelajaran agama. Imam Malik itu malah ibaratnya itu berkata gitu kan, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Bahkan sampai anak sultan itu harus mendatangi Imam Malik untuk ibaratnya agar anaknya itu bisa belajar kepada Imam Malik tentang agama. Jadi ulama itu atau kiai atau siapapun lah pemimpin agama itu juga punya kewajiban untuk menjaga marwah kemuliaan ajaran Nabi besar Muhammad SAW, biar tidak diinjak-injak, biar tidak disepelekan teman-teman. Kalau seandainya pembawa agama ini, bahkan ada dalilnya ya, al ulama warasatul anbiya teman-teman. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau pewaris para nabi tidak bisa menjaga harkat martabat dan dirinya gitu kan, bagaimana ilmu itu bisa dihargai? Ini di sisi guru, seorang guru. Di sisi seorang murid yang tadinya tahu kemudian diajari 24 jam. Kiai itu ngajari santrinya itu 24 jam teman-teman. Jangankan ngajar, memperhatikan tumbuh kembangnya. Sebelum subuh, di setiap tahajudnya mendoakan agar murid-muridnya itu bisa paham apa yang diajarkan, bisa bermanfaat ilmunya, bisa mendapatkan keberkahan. Ini yang dinyinyirkan juga oleh stasiun televisi tersebut gitu kan. Mereka ibaratnya itu membersihkan rumah kiai, sama kiai, hormat sama kiai, nunduk sama kiai, atau jongkok, berjalan jongkok sebelum saliman sama kiai, dianggapnya memang mencari berkah. Santri itu emang pencari berkah. Tapi harus kalian pahami, barokah atau berkah itu sebetulnya Allah langsung yang memberikan kepada murid itu, kepada santri itu gitu kan. Melalui apa? Melalui hormat kepada guru. Kenapa? Kenapa kok harus hormat kepada guru? Guru itu adalah satu dari 3 orang tua kita, selain orang tua kandung, mertua, dan satunya adalah guru. Di Islam itu diajarkan seperti itu teman-teman. Saya sangat sedih sekali ada konten berkata bahwa Nabi nggak mengajarkan seperti itu, sahabat tidak mengajarkan seperti itu, imam madhab tidak mengajarkan seperti itu. Kurang ngaji teman-teman, belajar makanya biar tahu gitu kan. Kemudian jangan mengeklaim, jangan nyinyir duluan, belajar dulu, perhatikan dulu gitu kan. Kita sebagai santri, sebagai ulama, sebagai kiai bukan anti kritik, bukan anti kritik sama sekali, tapi kamu pahami dulu, ini tradisi, bukan mereka para kiai yang membuat. Ini sudah turun temurun sampai nasab ilmunya jelas sampai Kanjeng Nabi teman-teman. Para sahabat itu memuliakan Nabi sedemikian rupa. Bahkan ada seorang sahabat Nabi Baduy gitu kan, karena beliaunya adalah sahabat Nabi yang jauh, bukan suku Quraisy, bukan circle pertama lah, ibaratnya orang desa gitu kan di Arab sana. Kemudian saking cintanya kepada Nabi, dia pengen bersujud. Memang tidak boleh, Nabi ada hadisnya gitu kan, nggak boleh sujud sesama manusia gitu kan. Memang benar gitu kan. Kalau memang manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, istri kepada suaminya itu wajib sujud gitu kan, kata Nabi, itu ada hadisnya gitu kan. Kalian bisa lihat sendiri gitu kan. Tapi Nabi itu tidak menolak ketika sahabat tersebut mencium tangannya, mencium kakinya, memuji-mujinya gitu kan. Itu nggak melarang gitu kan. Itu bentuk rasa cinta, penghormatan, dan memuliakan seorang figur yang ahli ibadah, yang soleh, yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dititipi, yang ditakdir alim, yang ditakdir paham agama gitu kan. Mayuridillahu khairan
yufaqihu fiddin. Itu ada dalilnya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi seorang yang baik, maka dia akan dipahamkan yufaqihu fiddin, akan dipahamkan tentang hukum-hukum agama, tentang ajaran-ajaran agama. Dan para kiai ini adalah representasi selain dari warisatul anbiya, ulama warisatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka juga representasi dari ilmu Allah, teman-teman. Jadi sangat wajar sekali kalau kita menghormati, menghargai, memuliakan gitu kan. Bahkan itu adalah suatu hal yang ditradisikan oleh ulama-ulama besar gitu kan, bukan cuma ulama Indonesia, teman-teman. Jadi apabila ada suatu hal yang sangat miris sekali, menyinyir bahwasanya kiai itu senang dihormati. Kalau kiai yang level tinggi ya teman-teman, kayak beliau panjenengan Kiai Haji Anwar Mansur gitu kan, beliau itu, saya ini cicit murid dari Lirboyo, teman-teman. Saya punya guru. Saya dulu mondok di Alamin Perenduan Sumeneb Madura gitu kan. Kiai saya 3, Kiai Haji Muhammad Idris bin Jawari bin Khotib, Kiai Haji Muhammad Tijani bin Jawari bin Khotib, Kiai Haji Muhammad Maktum bin Jawari bin Khotib gitu kan. Alumni Gontor semua ini. Saya juga cucu murid Gontor. Tapi saya setelah mondok di Madura itu, saya belajar ilmu hisib, ilmu doa-doa, ilmu mendoakan orang-orang sakit dan lain sebagainya lah intinya. Ibaratnya ilmu doa-doa dan dikir-dikir tertentu, dikir-dikir yang ibaratnya diamalkan atau untuk biasanya tradisi pesantren itu untuk tirakat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dikir-dikir. Saya punya guru namanya Kiai Ja'far Shodiq Purwodadi. Kemudian beliau punya guru Mbah Yai Thohir Blitar. Mbah Yai Thohir Blitar ini adalah salah satu murid dari Mbah Mahrus Ali Lirboyo gitu kan. Jadi saya cicit murid dari Kiai Lirboyo, Kiai Lirboyo. Nasab ilmu doa-doa dikir saya sampai ke Lirboyo. Dan saya diceritakan oleh Kiai saya, Kiai Ja'far Shodiq Purwodadi, yang juga diceritakan oleh Mbah guru beliau, Mbah guru saya, Mbah Yai Blitar gitu ketika beliau mondok gitu kan. Kiai Lirboyo itu senang sekali tirakat, teman-teman. Bahkan pendiri beliau itu, pendiri Pondok Lirboyo itu dulu dari nol, teman-teman. Dari nol membangun Lirboyo. Kalau Lirboyo sekarang berhektar-hektar pondoknya, santrinya puluhan ribu bahkan ratusan ribu, alumninya bahkan dikabarkan jutaan gitu kan. Itu bukan karena semata-mata karena dia kaya, teman-teman. Dari nol. Ibaratnya zaman dulu itu beliaunya senang sekali tirakat. Bahkan saya diceritakan Kiai Lirboyo itu senang tirakat, bahkan sampai 8 tahun makan ngerawat. Kalau bahasa pondok pesantren salaf itu puasa ngerawat, tirakat ngerawat. Jadi puasa setiap hari kecuali hari tasyrik, hari-hari yang dilarang berpuasa seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari lainnya, hari tasyrik pokoknya. Selain itu para Kiai Lirboyo konon gitu kan, tirakat, senang tirakat ngerawat gitu kan. Ngerawat itu buka puasa air putih, kemudian singkong atau gaplek kalau zaman dahulu kala, pokok ubi, pokok hal-hal yang ibaratnya itu tidak makan nasi, teman-teman. Artinya adalah kiai-kiai itu semakin sepuh gitu kan, kiai-kiai salaf terutama semakin sepuh, beliaunya itu memiliki obsesi semakin ingin dekat dengan Allah. Dan biasanya beliau-beliaunya itu gitu kan berusaha bertirakat, berpuasa, menyepi, berzikir. Selain beliau mengajar sebagai kewajiban, ulama atau kiai itu punya kewajiban ngajar, teman-teman. Kalau pernah ngaji, santri itu kalau udah sampai hatam ngajinya, itu punya kewajiban untuk mengajar. Seperti saya ini ya, saya ini dianggap alim ya nggak alim-alim amat, teman-teman. Tapi saya menyadari bahwa saya itu punya kewajiban untuk menyampaikan sesuatu kebaikan. Makanya saya buat konten ini. Walaupun subscribe-nya sedikit, walaupun perkembangannya tidak pesat, tapi saya telateni gitu kan. Saya ibaratnya itu berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat karena saya pernah ngaji, saya pernah mondok gitu kan di Alamin, kemudian tabarukan mengalap ijazah tadi dari Kiai Ja'far Shodiq gitu kan, yang juga cucu dari Kiai Lirboyo. Saya juga cicit Lirboyo kemudian gitu kan, karena nasab ilmu dzikir tersebut gitu kan. Jadi kalau ada orang kemudian berkata bahwa kiai itu bersenang-senang, senang
ibaratnya itu diberi amplop, kiai itu nggak pernah minta amplop, teman-teman. Kiai itu nggak pernah minta-minta, teman-teman. Bahkan kalau seandainya susah, banyak kiai. Saya ini keluarga kiai juga. Kakek saya, mbah buyut saya kiai, teman-teman. Dulu mendirikan masjid gitu kan. Masjid nggak ada air. Di sini susah air kalau ibaratnya kalau musim kemarau gitu kan. Nyari air sampai ngeduk tanah, bangun sumur sendiri, nyedot. Dulu nggak ada sanyo, pakai selang itu disedot pakai mulutnya sendiri. Kakek saya itu saya masih menangi, masih tahu sendiri saya. Ketika Idul Fitri nggak ada air, bagaimana masyarakat itu agar bisa beribadah Idul Fitri dengan baik. Sebelum malam tahun baru itu nyari air ke lain kecamatan, nyari air, gali ke sumur-sumur, nyedot pakai mulutnya sendiri, dipecut-pecut ibaratnya itu selangnya itu agar airnya jalan sampai ke masjid gitu kan. Itu perjuangan kiai, dan kiai-kiai berjuang itu bukan cuma ketika Indonesia ada, teman-teman. Sudah ratusan tahun, sudah sebelum Indonesia ini merdeka gitu kan. Zaman kolonial Belanda, hanya orang-orang ibaratnya itu non pribumi yang boleh sekolah, hanya orang-orang ibaratnya pejabat, ibaratnya para bangsawan yang boleh sekolah. Namun kiai-kiai dengan keikhlasannya, dengan perjuangannya gitu kan, menerima rakyat pribumi, rakyat biasa yang mau ngaji, yang mau berkembang, yang mau bisa baca tulis bahasa Arab, yang mau bisa memahami kehidupan ini dengan baik, dididik 24 jam. Bahkan kalian kan sekarang tahu Ormas NU gitu kan, NU Nahdlatul Ulama, ormas terbesar sedunia gitu kan, yang dicatatkan bahwa 60 juta anggotanya gitu kan. Pendirinya beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu kan. Dulu ketika beliau jadi kiai, saking ingin menghidupi keluarga dan untuk tambah-tambah biar pondoknya itu tetap berjalan, santri itu tetap bisa ngaji. Setiap hari apa gitu kan, beliau tuh jualan, teman-teman. Kiai dulu itu Mbah Yai Thohir, guru saya yang murid Kiai Mahrus Ali Lirboyo, Mbah Yai Thohir Blitar gitu kan. Dulu kalau pagi setelah subuh ngajar kitab. Setelah ngajar sarapan, kemudian ke sawah nyangkul. Kiai-kiai dulu itu juga nyangkul, berternak. Nanti hasilnya kalau ada diberikan kepada santri yang tidak mampu, agar mereka itu tetap mau sekolah, tetap mau ngaji, tetap mau mengerti kebaikan, tetap mau ibaratnya belajar mana yang baik dan mana yang buruk. Agar apa tujuannya? Mencari ridho Allah, teman-teman. Kiai-kiai itu harapannya itu mencari ridho Allah, teman-teman. Agar matinya bisa husnul khotimah, agar di akhiratnya bisa dianggap menjadi ibaratnya itu umat Nabi Muhammad, teman-teman. Bisa dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bisa selamat dunia akhiratnya, teman-teman. Kalau seandainya ada yang menyinyir kiai tersebut, memang saya tidak pungkiri ada. Saya lihat kemarin juga ada itu kiai entah Jawa Barat, bahasanya juga Jawa Barat gitu kan, yang ibaratnya ngelempar-lempar buah jeruk ke santri-santrinya yang ibaratnya tidak manusiawi. Mungkin ada oknum seperti itu, tapi salah kalau seandainya di konten televisi tersebut menargetkan Kiai Haji Anwar Mansur. Sangat ibaratnya itu kurang tepat, teman-teman. Cari yang memang menurut kamu itu tidak pas. Kita bukan anti kritik. Para santri, para kiai itu bukan anti kritik. Tapi jangan sampai 1-2 orang, ibarat contoh lah, ada polisi yang suka nilang orang, suka pungli dan lain sebagainya. Gak nyampe 1000 orang. Padahal polisi itu ratusan ribu orang seluruh Indonesia. Kemudian semua polisi dianggap brengsek, dianggap bajingan. Kan nggak sumbut gitu kan, nggak cocok. Begitu juga dengan kiai. Kiai juga manusia, kiai juga punya salah. Ibaratnya nggak sempurna juga, nggak maksum juga. Yang maksum hanyalah Nabi dan para sahabat yang dicatat maksum gitu kan. Ada beberapa sahabat yang dianggap yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maksum, dia jaga dan diampuni dosanya sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Tapi di bawah itu, walaupun tabiin, walaupun ulama sampai sekarang gitu kan, sampai akhir kiamat nanti gitu kan, memang nggak maksum, memang punya kesalahan. Tapi kita kiai yang benar, apalagi Kiai Lirboyo gitu kan,
selalu berusaha teman-teman. Kita ini mencari ridho Allah. Kalau seandainya kita punya sarung bagus gitu kan, kita punya kendaraan bagus, terkadang itu pemberian dari orang lain, dari para jamaah yang memang mereka sudah sukses di luaran sana, yang pengen bersyukur. Karena di agama Islam juga diajarkan, kemarin episode yang kemarin saya bahas gitu kan, adalah salah satu dari wali Allah di akhir zaman itu, apabila orang yang berlimpah dia bersyukur. Salah satu ciri orang bersyukur itu berterima kasih atas lantaran dari datangnya rezeki itu teman-teman, yaitu ketika kita bisa pintar, bisa menjadi pribadi yang baik, bisa menjadi masyarakat yang baik karena kita diajarkan agama oleh kiai kita dahulu di pesantren ketika kita umur SMP, ABG, MTS, aliyah, SMP, SMA gitu kan. Kemudian setelah lulus kita sukses karena akhlakul karimah kita yang dididik oleh kiai kita 24 jam. Ilmu agama kita yang dijaga sehingga kita bisa punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sholat, kita bisa zakat, puasa. Kemudian kita sukses gitu kan, kita ditakdir kaya. Salah satu apabila kita ingin diterima rasa syukur kita berterima kasih kepada guru-guru kita, orang yang mencerdaskan kita, yang menjaga rohani kita, yang menjaga moral kita, yang mengajarkan kita mana baik mana buruk. Itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau kita memuliakan beliau, kalau kita memberikan sesuatu sedikit dari harta kita kepada beliau, itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan ada kiai teman-teman, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Allah yarham Kiai Abdul Hamid Pasuruan gitu kan. Kalau kiai-kiai yang level tinggi, level yang sudah zuhud, yang tidak mengharapkan dunia gitu kan, bahkan sampai akhir hayatnya, amplop-amplop yang diberikan para pejabat, para orang-orang yang mungkin isinya jutaan-jutaan itu nggak dipakai teman-teman. Sampai akhirnya ternyata di bawah kasurnya itu banyak amplop-amplop yang nggak kepake, yang cuma ditaruh begitu saja. Karena memang fokus-fokus kiai-kiai yang sudah sepuh itu, fokusnya adalah kematian. Bagaimana beliau-beliaunya itu bisa husnul khotimah, bisa dianggap menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW, bisa diampuni dosa-dosanya. Karena manusia ini nggak mungkin lepas dari kesalahan teman-teman, gitu kan. Jadi inilah kita harus berhati-hati, jangan sampai framing-framing yang tidak bertanggung jawab kita jadi salah kaprah, kita jadi kurang paham, sehingga nanti kita rugi sendiri. Kita rugi sendiri. Kenapa kita rugi sendiri? Kita hidup itu butuh guidance, butuh arahan, butuh figur. Terkadang kita itu ada masa di mana kita itu butuh sosok yang dapat menjaga rohani, membimbing kita untuk menjadi hidup itu bisa tenang. Dan orang-orang seperti ulama, para kiai itulah di sepanjang zaman yang menjaga kehidupan kita teman-teman, kerohanian kita, ketenangan jiwa kita. Kita diajak berzikir, diajak sholat, diajarkan kenal Nabi, kenal Tuhan kita gitu kan. Mahal teman-teman. Kamu bisa selamat dunia akhirat karena mereka, karena ajaran mereka. Kemudian kamu gak berterima kasih. Sungguh sangat lucu teman-teman, lucu sekali, sangat ironis sekali teman-teman. Terserah kamu seandainya tidak cocok, mungkin ada oknum-oknum kiai, monggo. Kiai itu tidak anti kritik. Kita negara, apalagi kita negara demokrasi. Namun ada di mana kita itu menyampaikan pandangan kita dengan baik. Coba kamu tonton itu di program TV tersebut, sangat nyinyir sekali teman-teman. Padahal Kiai Anwar Mansur itu loh, ngajarnya itu berjam-jam. Kalau mau digaji, PNS mana yang mampu ngajar kayak kiai-kiai di pondok pesantren itu? PNS pun bergelimangan harta teman-teman. Kok nggak ada yang komen gitu kan? Padahal mereka juga kadang pungli, kadang sana sini. Kiai saya, Kiai Muhammad Idris Jauhari, dan Kiai Muhammad Tijani Jaro, Kiai Muhammad Maktum Jaro, ketiga kiai saya di Alamin Perenduan dulu sangat terkenal sekali. Kalau diamplopi PNS, ASN, pejabat, diterima tapi nggak dimakan, dimasukkan sampai dipisah. Beliau punya 3 kotaan, 1 kotak hitam, 1 kotak abu-abu, 1 kotak putih. Kotak putih ini adalah gaji beliau kalau beliau ngajar, karena pokoknya hasil jerih payah beliau sendiri dimasukkan di kotak putih, dan itu biasanya dikasih ke keluarganya, ke orang yang membutuhkan, ke hodim-hodimnya gitu kan.
ke pembantu-pembantunya dan lain sebagainya gitu, yang menolong beliau sehari-hari. Yang abu-abu ini para PNS itu teman-teman, para mereka yang seneng amplopi, seneng ditaruh, nggak dimakan, dikasihkan ke yang lain, dibuat mungkin bayar listrik dan lain sebagainya yang sekiranya habis. Karena kadang bagi para kiai ya teman-teman, para pejabat, uang pejabat itu tidak suci teman-teman, karena masih ada campur aduknya, kadang ada sengketanya, ada punglinya. Bukannya saya mengeneralisir semua ASN dan lain sebagainya, enggak, banyak ASN yang baik, banyak, tapi saking berhati-hati, ini contoh, saking berhati-hatinya kiai ingin menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang makan barang halal, yang menjauhkan hal-hal yang haram, yang subhat, jangankan haram, subhat yang tidak jelas, putih, abu-abu, hitamnya gitu kan, masih beliau itu kadang kiai-kiai yang sepuh itu nggak mau teman-teman, bahkan dibiarkan segitu saja. Kalau mereka punya, katanya di konten itu ada sarungnya harga 400.000 sampai 12 juta, kadang nggak beli sendiri teman-teman. Jangankan level kiai yang sepuh-sepuh kayak Kiai Lirboyo, yang santrinya ratusan ribu, alumninya ratusan ribu, santrinya puluhan ribu. Saya yang bukan kiai, yang belum kiai lah, ilmu saya masih cetek gini, yang masih ngonten di YouTube seperti ini gitu kan. Kalau lebaran kadang sama saudara yang sudah mapan-mapan, saya kadang dikasih baju, dikasih sarung gitu kan, walaupun sarungnya nggak semahal itu, tapi itu udah suatu hal yang wajar. Kadang orang yang mapan itu bersyukur memberikan kepada orang soleh, kepada orang yang dianggap ibaratnya itu berjasa untuk masyarakat, membimbing masyarakat. Kiai loh, kalau seandainya mau hitung-hitungan gitu kan, kiai saya dulu pernah menolak bantuan dari pemerintah, dana BOS gitu kan, karena ketika itu pegawai kabupatennya, ketika padahal ratusan juta ketika itu, karena santri pondok pesantren saya ribuan kan, jadi dana BOS-nya ratusan juta gitu kan waktu itu. Karena pegawainya, ASN-nya ketika mengantarkan ke kiai ngomong bahwa dana BOS itu untuk menggaji para guru, marah kiai saya. Guru-guru itu kalau ditakar keikhlasannya, jerih payahnya, dedikasinya, ratusan juta itu nggak ada apa-apanya teman-teman gitu kan. Kalau mau dihitung-hitung materialistik, kalau kiai-kiai itu mau matre gitu kan, mau benar-benar hitung-hitungan gitu kan, nggak cukup dedikasi beliau-beliau itu. Tapi mana kiai cuman sekedarnya. Kiai kan dikasih, ibaratnya dikasih sarung oleh jamaahnya, kalau nggak dipakai ya gimana, kasihan jamaahnya yang sudah jauh-jauh memberikan. Kadang bahkan kalau kelebihan dikasih lagi ke santrinya, dikasih ke orang lain lagi. Saya pribadi, janganlah kiai yang sepuh-sepuh gitu kan, kalau saya punya kelebihan baju apa, timbang menemui lemari, mending saya kasihkan ke orang lain lagi. Itulah teman-teman, kalau kita itu harus jangan sampai hati-hati, jangan sampai kita itu gampang sekali terframing, apalagi menyatakan bahwa ini nggak ada tuntunannya, nggak ada ajarannya. Berakhlak itu, kita ini diajari akhlak teman-teman, bagaimana menghormati orang tua. Kalau seandainya kita harus jongkok dan lain sebagainya, itu adalah hal kecil teman-teman gitu kan. Kita juga nggak dipaksa untuk itu, kita karena saking kita itu terbantu, dididik 24 jam dari kecil sampai besar, diajari cara selamat dunia akhirat, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita nggak mau berterima kasih, itu gimana teman-teman? Aneh bin ajaib teman-teman. Jadi itu teman-teman, kita santri, para kiai, para ulama bukan anti kritik, tapi kalian juga harus memahami semuanya itu ada dasarnya, semuanya itu ada tradisi yang sudah diturunkan turun-temurun. Dan kita sebagai kiai, sebagai ulama bukan senang teman-teman gitu kan. Kita ini sangat tahu harta itu nggak dibawa mati, harta yang kekal itu harta yang dijariahkan. Kenapa kadang kiai itu memakai pakaian yang mewah? Karena memang dikasih. Kenapa dipakai kok kelihatan mewah? Kadang kita itu juga harus menjaga ilmu yang kita emban. Ada ulama besar, Allah yarham, Syekh Muhammad Al-Maliki, guru ulama di Indonesia, termasuk gurunya Mbah Maimun gitu kan. Ada Sayyid
Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Allahyarham Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, teman-teman, dari Mekah, ulama besar, ulama Sunni besar. Abah beliau Sayyid Alwi itu gurunya Mbah Maimun, Allahyarham Mbah Maimun Suber gitu kan. Kemudian punya putra Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ya teman-teman, ketika ke Indonesia, ke seluruh dunia berdakwah, beliau itu selalu ingin penginapannya, hotelnya harus bintang 5 dan harus yang terbaik. Ini diceritakan oleh alumni beliau, Kiai Haji. Pokoknya ada ulama di Indonesia, santri beliau, yang juga kiai besar di Indonesia gitu kan. Beliau juga memaparkan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu punya sifat seperti itu. Ketika dia berdakwah ke suatu daerah, bahkan ke Indonesia gitu kan, beliau selalu ingin istirahatnya itu atau berdiamnya di bintang 5 yang termewah. Namun ketika sampai di kamar, santrinya yang kiai besar Indonesia tadi, kiai besar yang di Indonesia tadi kaget karena Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu bukan tidur di kasur, teman-teman, tidur di karpet di bawah selonjoran sama santri-santrinya. Beliau berkata seperti ini, kita kalau dari luar sebagai seorang yang mengemban ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi, melalui para ulama sampai kita harus menjaga kemuliaan ilmu tersebut. Kita harus berpakaian yang baik, kita harus wangi, kita harus papan sandang pangan kita harus terlihat ibaratnya itu mewah. Namun ketika di ruangan privat seperti ini kita harus sederhana. Kita harus sadar bahwa kita ini hamba. Memang kadang ada ulama yang seperti itu, teman-teman. Ada juga ulama tabi'in. Imam Sofyan bin Uyainah. Bahkan beliau ketika mau membuka majelis taklimnya, beliau itu setiap hari di depan rumahnya, di ruang tamunya, beliau itu menghitung-hitung dinar yang banyak agar orang lain tahu. Kenapa tujuannya? Agar agama itu tidak dianggap rendah. Ilmu agama itu bukan hal rendah. Seperti Imam Malik tadi, bahkan sultan, anak sultan mau belajar agama harus mendatangi gurunya sebagai bentuk kemuliaan, memuliakan guru. Ini adalah suatu hal yang sudah dari dulu kala, teman-teman. Bukan kiai sekarang-sekarang ini doang. Jadi itu, teman-teman, semoga ini semua, sekali lagi saya panjang lebar gitu kan, saya sangat prihatin sekali, banyak sekali sekarang ini dari awal Presiden Prabowo, terutama kiai-kiai NU, seringkali digempur. Dulu ada Gus Miftah yang di framing masalah berkata goblok dan lain sebagainya gitu kan. Terus terakhir dengan Habib, para habaib. Terus kemudian sekarang ini, bahkan saya tadi lihat gitu kan, salon televisi tersebut ternyata bukan sekali ini, teman-teman, merendahkan, ibaratnya menyinyir para kiai pondok pesantren gitu kan. Ini harus dipertanyakan. Jangan sampai segala sesuatu yang sudah dibina ratusan tahun, tradisi yang luhur di negeri ini, di Indonesia Raya kita ini, dianggap suatu hal yang tabu, yang buruk dan lain sebagainya. Padahal kita atau mereka tidak tahu esensinya. Kenapa mereka seperti itu? Guru itu tidak mengharapkan untuk dimuliakan, teman-teman. Tapi murid memuliakan gurunya adalah suatu hal yang wajar. Menghargai gurunya suatu yang wajar, gitu kan? Dan yang apalagi kiai, apalagi ulama yang dibawa itu ilmu agama. Ilmu bagaimana kita itu bermoral selama dunia sampai akhirat. Kita hidup itu paling berapa tahun toh? Gitu kan? Paling 60 tahun, paling 100 tahun, paling lama. Gitu kan. Setelah itu kita jutaan miliaran tahun, selamat atau tidaknya kita bergantung daripada pengetahuan kita. Kita mengenal Tuhan kita atau tidak, kita bisa beribadah atau tidak, kita tahu mana yang boleh atau tidak, yang berdosa atau tidak. Itu kalau nggak belajar dari guru, dari ulama, dari kiai, dari siapa, gitu kan. Jadi itu, teman-teman, semoga ini semua menjadi renungan bagi kita. Semoga ini semua, ya, jangan sampai semua ini menjadi suatu hal yang tidak produktif bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita menyulut amarah, tersulut emosi karena kita tidak tahu duduk permasalahannya, tidak tahu dasar sumber, ibaratnya pengetahuannya, cuman lintas karena framing tertentu, nyinyiran tertentu, kita
kemudian terpengaruh. Ini sangat rugi sekali dan kamu sendiri yang akan rugi, teman-teman. Apabila kamu jauh dari ulama, dari kiai, dari orang-orang rohaniawan kita, entah kamu non-muslim gitu kan, kamu pasti punya seorang guidance, seorang tokoh agama. Begitu juga umat muslim gitu kan. Para tokoh-tokoh pondok pesantren itu ulama, kiai, tiap hari itu beliau ngajar gitu kan. 5 waktu setelah sholat beliau ngajar gitu kan. Berdedikasi puluhan tahun seumur hidupnya sampai beliau meninggal, beliau itu ngajar gitu kan. Kalau seandainya mereka punya harta, manusia ya wajar kalau seandainya santrinya banyak. Jangankan pondok gitu kan, kalau seorang punya kampus atau punya sekolahan, santrinya atau muridnya banyak, otomatis pemasukannya tambah banyak. Itu normal gitu kan. Masa hanya orang Cina, hanya konglomerat yang tidak mondok yang boleh bermewah-mewahan? Wong para kiai itu punya uang juga bukan hasil korupsi, bukan hasil minta-minta, beliau dikasih, beliau hasil dari mendidik muridnya, kadang bayar. Namun sembayar-bayarnya santri pondok pesantren ya teman-teman, saya ya dialamin itu bayarnya sebulan 500.000, itu sudah uang makan 3 kali dan SPP 100.000. Rata-rata pondok pesantren seperti itu. Ada pondok pesantren mewah, misalkan ada di Jabodetabek misalkan, atau mungkin di Malang dan lain sebagainya, mungkin belasan juta masuknya. Itu pun fasilitasnya lengkap teman-teman. Makannya mungkin ada yang 1,5 juta dan lain sebagainya. Itu makannya juga nggak sembarangan. Tapi kalau rata-rata pondok pesantren itu rata-rata 500.000 sebulan teman-teman. Rata-rata umumnya itu 500.000 sudah makan 3 kali, SPP 100.000. Bahkan di Lirboyo, ada Lirboyo itu yang modern memang ada, agak mahal. Tapi ada yang murah teman-teman, yang salafnya itu, yang pusatnya itu murah. Al Anwar itu bahkan tambah murah lagi, nggak nyampe 100.000 gitu kan. Selain uang makannya ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kiai-kiai dianggap bermewah-mewahan, aduh, lihat langsung lah ke tempat, klarifikasi langsung, lihat langsung, bedakan sama orang-orang Cina, sama orang-orang yang ibaratnya itu punya jangankan sama PNS, guru biasa gitu kan, sama yang lain gitu kan. Kiai-kiai itu kadang tombok teman-teman. Saya ini keluarga pesantren teman-teman, kadang mendidik murid itu yang mau ngaji, kadang kita biayai, makan ya kadang gratis. Kalau seandainya mereka diperbantukan di dalam, ada itu kan videonya katanya disuruh bersih-bersihin dalam gitu kan, roan dalam katakan. Kenapa mereka semangat? Karena mereka digratiskan makannya. Biasanya orang dalam atau khodim, orang dalam itu pembantu kiai yang hidupnya di dalam rumah kiai gitu kan, punya lingkungan tersendiri dekat rumah kiai, biasanya namanya khodim. Khodim itu biasa orang nggak mampu, biasanya makannya, sekolahnya ditanggung kiai. Jadi wajar kalau beliau itu, mereka para khodim gitu kan. Di pondok saya juga ada khodimnya, membantu kiai, kadang nyapu, kadang ngepel, kadang nerima tamu, kadang masak. Itu sudah wajar karena mereka makannya ditanggung kiai, karena sekolahnya ditanggung kiai, sebagai orang tua langsung, pengganti orang tua kandungnya. Kalau ada yang lain yang bayar, bisa dibuktikan lah, sandingkan dengan sekolah-sekolah umum, habisnya antara mondok dan kecuali pondok-pondok yang memang infrastrukturnya mewah, ada memang, seperti mungkin pondok-pondok yang saya bahas tadi di Jabodetabek, sekitar Jabodetabek, dan mungkin kota-kota besar ada yang agak mahal, namun makannya apanya itu eksklusif lebih dari pondok-pondok biasa. Seperti pondok Lirboyo, Al Anwar itu murah pondoknya teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi suatu pembahasan yang sedikit banyak mencerahkan kita semua. Segala sesuatunya itu titiknya adalah kita itu harus tahu dasar duduk permasalahannya. Jangan sampai gampang terframing, jangan sampai sekilas gitu saja berapa menit program TV kemudian bisa mengintisarikan dari perjuangan kiai ratusan tahun di negeri ini teman-teman. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Karena agak panjang, saya cukupkan sampai sekian. Ada pertanyaan bisa kalian di kolom deskripsi dan kita diskusi. Sekali lagi, kiai, ulama atau santri tidak anti kritik. Kita juga manusia, kita punya kesalahan. Namun jangan sampai oknum-oknum yang ada
cuman 1-2, nggak nyampe ribuan. Pondok pesantren seluruh Indonesia itu ratusan ribu teman-teman, yang di bawah NU aja ratusan ribu, apalagi yang non NU. Muhammadiyah juga sekarang mulai punya pondok, yang non Muhammadiyah non NU juga banyak pondok sekarang, Wahabi itu gitu kan. Nah itu ratusan ribu. Kalau seandainya ada ratusan kiai atau puluhan kiai yang abnormal gitu kan, jangan digeneralisir. Saya juga pernah bahas di episode yang lalu gitu kan. Apa-apa jangan digeneralisir. Ada dokter malpraktek, kemudian semua dokter jelek. Ya kan nggak seperti itu. Ada polisi yang nilang sana sini, pungli, kemudian semua polisi jelek. Ada TNI yang melakukan kekerasan, kemudian semua TNI salah semua. Ya kan nggak seperti itu teman-teman. Jangan menafikan jasa kiai yang memang tulus. Jangan menyinyir santri-santri yang mau menghormati kiai, karena mereka mencari ridho Allah melalui kiai, melalui gurunya. Seperti kamu berbakti kepada orang tua, kiai itu juga orang tua di bidang ilmu, mertua orang tua dari istri kita, dari pasangan kita. Dan 3 orang tua ini sama-sama oleh Nabi besar Muhammad diajarkan untuk dihormati, dimuliakan, bahkan dipanuti. Jadi itu teman-teman, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.